Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Hmm, Teman-teman absen, monggo silakan. Saya dengan Putra dari Bekasi. Firman, dari mana Pak Firman ini? Gatot Karawaci, Dani Sidoarjo, Pak Ferdi Bandung, Pak Erwin Depok, Eko Kediri, Ganzet Depok, Pak Nurzan Depok, Pak Denny Surabaya, Bali, Firman Makassar. Oke, baru paling jauh dari Makassar ya. Kelapa II Tangerang, Pak Ahmad Hidayat ya. Pak Reza Jember, Dirman Bekasi, Pak Teguh Hari Prianto Bandung. Oke, teman-teman, pada kita mulai ya. Pada pagi hari ini materi kita adalah SEO basic ya. SEO basic ya, memang ini kita berbicara SEO basic gitu ya. Apa sih SEO itu? SEO itu adalah teman-teman ya, search engine optimize ya, search engine optimize ya. Bagaimana kita mengoptimalkan ya kinerja ya website kita ya di Google ya, gimana kita memaksimalkan kinerja website kita di Google ya agar disukai oleh robot Google ya, disukai oleh robot Google. Nah, robot Google atau di sini mesin mencari pada umumnya ya. Kebetulan di Indonesia itu Google yang paling yang mendominasi, jadi kita di sini berbicara tentang Google. Nah, tentu teman-teman ya, agar kita disukai oleh robot Google, bukan disukai oleh si pencari, itu dominannya di awal seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, berarti kan kita harus tahu apa apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ya, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Oke, eh, ada tiga hal ya yang mempengaruhi SEO itu. Yang pertama itu adalah kita berbicara tentang konten. Kita berbicara tentang konten. Yang kedua itu adalah tentang traffic dan yang ketiga itu adalah tentang backlink. Ya, kita coba searching di Google. Kita coba searching di Google. Misalkan kita searchingnya jasa las panggilan Cikarang. Ya, ini ya yang muncul baik di sponsor, baik di yang SEO-nya ini semua gitu ya, yang di SEO-nya ini semua ya teman-teman, pasti ada teks ya, pasti ada teks jasa, ada teks las, ada teks panggilan, ada teks Cikarang di dalam sebuah websitenya ya. Di atas 70%. Kita lihat ya, jasa las panggilan di sini ada tukang las ya, bekerja selesai ya. Nah, jika tidak ada di sininya, mungkin ada juga di dalam, beda dengan ini ya teman-teman, sponsor. Kalau sponsor itu dia bisa milih ya. Tapi kalau yang website ya, lihat
Cari jasa terbaru tukang las panggilan. Ada kata-kata jasa las panggilan Cikarang ada. Tukang las Cikarang Selatan ada ya. Panggilannya ada di konten ya. Bengkel las Lipo Cikarang ada lasnya, ada Cikarangnya ya. Nah, dia masih dapat. Nah, yang seperti ini yang teman-teman, yang seperti ini bengkel las ini kan tidak ada kata-kata panggilannya. Seharusnya ya dia akan kalah dengan yang ada kata-kata panggilannya ya, karena kan kita tapi kenapa dia bisa menang di sini? Kata-kata panggilan tidak ada di sini. Kemungkinan kata-kata panggilan ada di konten dalamnya, di konten di dalamnya mungkin juga nggak ada sama sekali ya. Yang menguatkannya adalah itu traffic ya, tapi di sisi kontennya dia sudah las Cikarang ya, dia sudah 50%-an lah ya, seperti itu. Tukang las juga ya, tukang las ini dia si Google ini biasanya bisa ya memahami bahwa tukang las, jasa las, apa awalan ini adalah satu frase yang sama gitu ya. Oke, kita lihat ini. Jasa jual tukang las panggilan. Di Tokopedia ini jual tukang las panggilan terbaik ya. Yang dijual tukangnya. Ini ya. Ini Google nggak ngerti ya, Google itu nggak ngerti ini kata ini benar apa enggak gitu lah ya. Dia nggak ngerti, yang penting dia cek ya. Dia cek ada alas panggilan ya, ada terbaik, ada kata-kata mungkin Cikarangnya di dalamnya itu ya. Nah, tukang ini dia sama ya dengan jasa las panggilan, tapi jual kan Google nggak ngerti ya. Tapi sama Google tetap dipilih ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin misalkan lebih panjang lagi, biasanya ada ya, ada kontennya di sini. Sebagai gambaran, ya sebagai gambaran kita klik aja mungkin salah satu ya. Oke, ini namanya ya teman-teman. Ini kita masih bahas konten jasa las panggilan murah Cikarang ya. Ini kota Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Bekasi profesional terbaik. Nah, ini dia diborong sama dia. Diborong sama dia judulnya ya teman-teman. Boleh nggak ya, boleh-boleh aja ya. Lalu setelah itu di dalam konten ini juga harus mengandung kata kunci juga teman-teman ya. Di dalam konten ini harus mengandung kata kunci. Coba jasa las panggilan murah Cikarang. Ini kita copy. Apakah dia ditemukan di Google? Lalu teman-teman yang namanya SEO itu eh, ya sampai ditemukan teman-teman, sampai ditemukan bukan hanya halaman 1 saja, halaman 10 pun itu SEO namanya ya. Oke, kita lihat tadi websitenya apa ya. Dedi Rianto. Nah, ini dia ketemu ya, jasa las panggilan Cikarang Utara. Padahal yang kita ketik tadi jasa las panggilan murah Cikarang, tapi yang dapat ini ya, ini tukang las panggilan Cikarang Utara. Beda ya. Ahli las panggilan terdekat Cikarang. Dia nggak ngambil yang ini, teman-teman. Nah, di dalam satu website saja mereka sudah bersaing. Di dalam satu website saja mereka sudah bersaing. Ya, bayangin teman-teman ya, jika tidak ada halaman yang dua ini, ya, yang Cikarang Utara dan Cikarang Bekasi ini, ya kemungkinan juga ini akan sangat di halaman bawah. Karena mungkin Google ini terlalu nggak bagus bagi Google mungkin ya teman-teman. Kita lihat. Nah, karena itu kita membuat judul yang mirip-mirip, di website kita itu harus ada turunannya. Ketika kita memainkan kata kunci, memainkan judul, misalkan jasa las panggilan Cikarang, itu kita juga harus bikin judul lagi tukang las panggilan Cikarang Utara, ya.
Lalu kita bikin lagi judul turunnya sampai beberapa. Bahkan mungkin sampai 50 masih ngebahas tentang alas panggilan bagian Cikarang aja. Ya kenapa? Agar segala kemungkinan keyword yang diketikkan tentang Las Cikarang itu dia bisa ditemukan ya dari judul saja ya. Karena teman-teman si si pencari itu dia biasanya dia akan mengetikkan apa yang kepikiran sama dia ketikkan, dan kita sebagai pembuat website memikirkan apa yang akan diketikkan oleh mereka ya. Ada nggak alat bantunya untuk kita memikirkan? Ada ya teman-teman ya, tapi kita tetap harus memakai memikirkan juga sendiri sebagai si pencari jasa las ya. Kita juga harus memikirkannya sendiri. Sederhana bermain bermain SEO dengan konten ya. Yang pertama kan tadi kontennya. Sederhananya seperti apa? Jika kita ingin memenangkan atau mendapatkan lead dari satu produk yang kita miliki ya, satu produk ya, satu produk, maka mainkanlah banyak keyword untuk satu produk tersebut ya. Mainkanlah banyak keyword untuk satu produk tersebut. Nah, keyword itu letaknya di mana dalam sebuah website ya. Keyword yang dicari itu yang pertama tuh letaknya di sini, di URL, di permalingnya, di URL ini ya. Lalu yang kedua, keyword tersebut letaknya itu ada di judul ini ya. Lalu yang ketiga, keyword tersebut letaknya ada di sini, di deskripsi dan di halaman ini semua ya. Di halaman keyword tersebut letaknya ada di situ. Nah, karena itu teman-teman kita harus menyelaraskan antara URL ya, ada yang nggak kelihatan di sini namanya meta title ini ya, meta title ini ya yang mouse over ini, lalu judul dan deskripsi itu harus selaras ya. Nah, tapi teman-teman di deskripsi walaupun disebutkan harus selaras, nggak boleh juga secara ini judul keyword kita tumpuk-tumpuk gitu loh. Judul keyword kita tumpuk-tumpuk, judul keyword kita tumpuk-tumpuk. Memang ya di satu waktu, itu bisa saja bisa saja terjadi. Ini punya saya judul keyword saya tumpuk-tumpuk sampai 1000, saya menang gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu dan saya pernah melakukannya. Dan beberapa orang kiri kanan saya pernah melakukannya. Tapi di antara 1000 yang berhasil itu ya paling di bawah 10. Nah, daripada kita membuat seperti itu gagal, mending kita hindari ya. Nah, caranya gimana ya? Boleh kita memasukkan banyak keyword di dalam satu halaman kita, tapi keyword tersebut diberi keterangan deskripsi, misalkan satu paragraf. Jangan keyword saja yang ditumpuk. Nah, itu konten. Oke, ini kita baru berbicara konten untuk robot. Ya, berbicara baru konten untuk robot ya, teman-teman. Nah, apa yang disukai oleh robot ya, gitu ya, robot mesin mencari ya, selain tadi selaras di dalam kontennya ini kita sebut konten ya. Di dalam kontennya itu ada namanya eh, H1, misalkan heading 1 lebih besar, lantas juga ada H2 ya. H2 gitu kan, ada juga H3, H4, H5 ya. Font besar kecilnya pakai heading 1. Nah, heading 1 jumlahnya dalam satu halaman ini harus 1. Nggak boleh lebih dari 1. Walaupun di satu kejadian itu pernah juga heading satunya jumlahnya 10 bagus, tapi sama seperti yang saya jelaskan tadi, kemungkinan besar banyak yang nggak bagusnya. Nah, heading 1 bolehnya hanya 1. Ya, yang tulisan gede di atas gitu ya. Lalu heading 2 boleh banyak. Tapi heading 2 nggak boleh juga ditumpuk-tumpuk eh, sampai ke bawah, ini heading 2 semua gitu kan. Itu nggak boleh juga ditumpuk-tumpuk begitu. Nah, ini sebagai subjudul ya, yang heading satunya judul besarnya,
heading 2-nya subjudul, heading 3 subjudul dari heading 2, dan begitu seterusnya sampai 6. Oke, itu yang disukai ya. Lalu berikutnya yang disukai oleh Google juga ada namanya anchor link ya. Jadi di dalam ini ya, di dalam artikel kita harus ada link ya, yang disukai harus ada link ya. Ketika diklik dia masuk ke halaman ya, ke halaman di dalam ya, ke halaman yang kita ini. Nah, seperti inilah. Ini anchor link namanya. Kalau kita klik dia masuk ke halaman lain. Sini masih di dalam satu web ya. Masih di dalam satu web, teman-teman ya. Lalu setelah itu eh, seperti ini. Tapi link-link yang bertumpuk seperti ini nggak boleh juga terlalu banyak kalau website kita masih baru. Ya, walaupun dia linknya ke dalam gitu, dia posisinya sebagai menu, nggak boleh juga terlalu banyak, teman-teman ya. Oke, berarti apa anchor link? Lalu robot itu suka ya, robot itu suka ya di ini ya, tulisan ditebal-tebal begini yang memang kita minta lebih diperhatikan, ditebelin, dimiringin ya, dimiringin, dikasih warna, di blok itu robot itu suka seperti itu ya, suka dengan konten-konten yang seperti itu. Oke, nah lalu hmm, apa lagi ya? Kenapa ya robot suka seperti itu? Karena ini kita memberitahu kepada robot Google itu, ini loh identitas saya, identitas halaman ini adalah ini gitu loh. Kita tandain ya. Nah, oke, lalu apalagi yang disukai oleh robot? Suka halamannya unik. Suka halamannya unik, suka halamannya update. Ya, suka halamannya unik, suka halamannya update. Oke ya. Tahu-tahu nanti di sini nambah. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, kelebihan ini websitenya WSP ya. Ini kalau kita refresh ya. Ini kita lihat ya. Ahli pengelasan di Banjar. Kalau kita refresh seperti ini. Nah, tulisan ini beda ya. Ahli las fiber panggilan murah terdekat. Kita refresh lagi. Ini berubah lagi. Jual rumah murah full khusus Jogja. Nah, ini dia update ya, walaupun si pemilik website ini nggak posting-posting, tapi di engine-nya ini dibuat update. Nah, di WSP ini meringankan pekerjaan mereka yang diharuskan untuk update setiap saat. Kita lihat lagi ini ya, SEO Ciamis ya, rumah yoga murah setiap huni ya, lalu di refresh lagi, ini berubah lagi. Nah, ini kita sebut update. Halaman tersebut update, bukan websitenya ya. Kalau website update nambah, itu berarti kan URL-nya nambah, ini enggak, masih tetap di URL yang sama. Oke ya, itu yang disukai oleh Google. Ya, Pak, enggak senis, enggak apa-apa ya teman-teman. Ya, di dalam satu website enggak senis, boleh enggak campur-campur. Semakin campur-campur produknya teman-teman itu semakin bagus. Ya, semakin campur-campur produknya teman-teman itu semakin bagus. Oke. Nah, lalu apa lagi yang disukai Google? Yang disukai Google ketika seseorang berkunjung ya, masuk ke dalam sebuah halaman website dari pencarian Google, dia berlama-lama di sini. Dia akan berlama-lama di halaman tersebut. Karena kita sudah pasang apa namanya? Kita sudah pasang Google Console ya, istilahnya CCTV-nya Google di website kita ya. Nah, dia bisa baca ini berlama-lama nggak di Google. Nah, berlama-lamanya di Google ini sama pemain SEO ya, itu dibikin turunannya ya. Sebenarnya intinya adalah berlama-lama di halaman tersebut, tapi sama pemain SEO dibikin turunannya. Turunannya apa? Jika banyak scroll. Nah, kalau dia nge-scroll banyak gini kan lebih dari 3 detik juga. Kan termasuk berlama-lama. Jika dia ngeklik itu kan masih berlama-lama berinteraksi gitu ya.
Lalu jika dia ngeklik ke halaman itu juga gitu, atau dia ngeklik ke halaman lain, ini kan berlama-lama. Itu yang sebenarnya yang disukain Google, berlama-lamanya itu bukan di kliknya, ya. Kalau interaksi satu halaman itu berlama-lamanya, tapi ketika diklik seperti ini, ya, halaman ini mendapat bobot lagi oleh Google, ya, karena kerekam, oh, halaman ini dikunjungi. Jadi kita, ya, oke, eh, ya, paham ya, konsepnya seperti itu. Nah, apa-apa yang disukai robot Google ini, teman-teman bebas bikinnya kayak apapun. Mau teman-teman kontennya campur baur, nggak sesuai apa, bebas ya. Yang penting ada isinya. Ya, itu ya. Jadi yang disukai oleh Google. Tapi hati-hati teman-teman bikin konten asal itu, ya, bisa kok bikin konten asal itu bisa jadi membuat website ini jadi nggak ada artinya kalau goalnya kita adalah mendapatkan lead, ya. Ketika seseorang berkunjung, ya, ketika seseorang berkunjung ke website kita, dia baca amburadul begini, percuma pecuannya kita, percuma ditemukannya kita di Google, ya, percuma kita ditemukan di Google, ya. Nah, karena itu ada juga konten yang disukai oleh manusia yang mencari, ya. Seperti saya, misalkan saya sedang mencari apa namanya, eh, jasa las panggilan. Ya, saya sedang mencari jasa las panggilan. Apakah saya ingin tahu bentuk lasnya kayak mana, gitu kan? Apakah saya ingin tahu eh, muka yang tukang lasnya seperti apa? Apakah saya enggak, ya? Saya itu hanya ingin cari, ya, tukang las panggilan di daerah Cikarang itu nomor teleponnya, teman-teman, ya. Nomor teleponnya. Lalu kita sebagai pembuat website itu berpikirnya begini, yang mereka cari yang ada di Google kan bukan hanya saya aja. Bukan hanya saya aja. Mungkin saya diteleponin, yang lain pun diteleponin. Karena itu kita perlu konten, ya. Kita perlu konten yang menjelaskan tentang siapa kita, apa kelebihan kita, ya. Konten itu, ya, misalkan di sini tulisannya, apakah Anda sedang mencari las panggilan untuk Kota Cikarang? Nah, itu ya. Kami adalah orang yang tepat. Atau Anda telah berada di halaman yang tepat. Kami telah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Kami mempunyai berbagai macam alat las. Dari las karbit, las listrik, ya, las dalam air misalkan, dan seterusnya, ya. Nah, jika Anda berminat, ya, silakan hubungi kami ke nomor ini. Udah selesai. Ya, nggak perlu teman-teman ngasih gambar tukang las ini gambarnya agak jelek nih, burem ini, gitu kan, kurang bagus ini, nggak perlu seperti itu. Yang penting tulisan ngajak itu udah udah sesuatu yang ini, ya, karena produknya las panggilan, ya. Saya punya customer itu produknya sewa mobil tangga, ya, sewa mobil tangga. Nama websitenya itu Rental Keren Indo. Ini teman-teman, ya. Ini si pemilik website kebetulan ini bikinnya tahun 2020, ke sini sudah 3 tahun, ya. Baru beberapa bulan yang lalu dia mengatakan, Pak, kata teman saya websitenya kok gini banget, katanya. Kenapa jelek, katanya, gitu kan. Oke, saya bilang, loh, Bapak baru buka emang? Iya, saya baru buka. Selama 3 tahun, bayangin, si pemilik website baru lihat websitenya, ya. Tapi dia setiap tahun bayar. Kenapa? Karena dapat lead. Ya, tak tanya, Bapak dapat lead nggak? Ya, saya dapat lead setiap hari. Malah dari website ini saya sudah ngomset, sudah nggak kehitung ngomsetnya, gitu kan. Oke, kalau ini kita rubah jadi website cantik-cantik dan lain-lain, kalau leadnya nggak ada, gimana, Pak? Saya bilang gitu. Oh, enggak, udah seperti ini aja. Bayangin ya, teman-teman, ya. Ini, ya, eh, bentuk seperti ini leadnya banyak karena yang dicari memang hanya nomor saja. Jadi kita harus pahami
produk kita apa. Jangan produk kita las panggilan kita disibukkan sama gambar, disibukkan sama konten ini yang kurang apa. Jangan ya. Cukup ya kita fokus kepada apa penawaran kita. Satu paragraf juga boleh gitu kan. Sama lagi kayak misalkan kita cek ini ya paket umroh ya Januari ya 2024 misalkan Bekasi. Ya kita lihat sekarang kita lihat inilah ya. Kita lihat ini. Ini ya. Orang mau umroh enggak baca flyer yang kecil-kecil begini teman-teman ya. Enggak ngisi, enggak bakalan baca ini. Orang mau umroh itu enggak baca ini. Mereka kecenderungannya mereka tuh pingin cari nomor teleponnya apa ya. Ini lantas ya dibikinnya begini ya. Mau bersama travel umroh terbaik di Indonesia. Oke. Paket umroh reguler, paket umroh Ramadan, paket umroh ini ada semua jadwal. Jadwal umroh kami ada setiap minggu ya. Lalu setelah itu dia bikin ini. Ya, ini kita memposisikan diri kita sebagai si pencari, teman-teman ya. Yang dia butuh tuh nomor telepon. Setelah dia nelpon, teman-teman ya, dia mendapatkan WA, baru di WA itu ditanyakan sebanyak-banyak mana flyernya, harganya berapa, ini berapa ya. Bahkan teman-teman mungkin sering merasakan udah jelas-jelas harga dibikin gede-gede ya, dibikin gede-gede masih nanya harga lagi. Karena memang tidak dibaca ya. Oke, kecuali kalau produk kita fashion gitu kan, harus dilihat bagus apa enggak, ini apa enggak gitu kan. Nah, kita harus tahu produk kita ya. Nah, jangan habis waktu kita untuk ngurusin hal yang memang bukan untuk manusia. Ya, untuk manusia cuma satu paragraf ini nih, yang untuk manusianya tuh ini, untuk calon customernya itu ini, ya yang ini ya bisa sih di untuk orang baca, tapi kebanyakan enggak, kecuali ya kalau judul artikelnya adalah tip dan trik cara membersih cara agar umrohnya diterima, itu pasti dibaca. Tapi ini judul kita tadi barusan paket umroh Januari, artinya dia nyari nomor telepon ya. Kalau misalkan keyword kita orang nyari ya tata cara mandi ihram gitu kan. Nah, itu baru orang ngebaca ya. Baru orang ngebaca gitu kan. Nah, ini ya kontennya harus sesuai gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, itu kita baru yang pertama tadi ya adalah konten. Kebayang ya, di dalam konten kita itu harus banyak keyword ya. Seperti sama lah dengan orang tua ya, ibu lah ya. Kalau misalkan kayak istri saya itu panggilannya banyak ya. Kalau dia di SD ya teman-teman anaknya yang namanya Khalid dipanggil Ibu Khalid. Yang setelah itu teman anaknya yang satu lagi dipanggil Ibu Kina ya. Kalau sama itu anaknya satu lagi dipanggil sesuai dengan nama anaknya. Lalu setelah itu sama teman-teman saya Ibu Putra ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di website gitu. Gimana caranya satu halaman ini mendapatkan banyak panggilan? Karena yang manggil kita itu akan banyak gitu ya. Karena yang manggil kita itu akan banyak dengan kata-kata apapun. Ya, itu harus kita bisa mengakomodirnya di dalam satu halaman website kita. Itu ya kalau kita berbicara masalah konten ya. Kita berbicara masalah konten seperti itu. Oke ya. Nah, di dalam konten teman-teman ada keyword ya. Keyword ini penting banget ya teman-teman walaupun eh, apa namanya tadi saya bilang harus banyak gitu ya. Tapi di keyword ini nggak asal banyak ya. Salah memainkan keyword berarti salah kita arahnya. Salah kita memberikan panggilan kepada diri kita itu salah. Misalnya gini, kampret gitu kan. Lantas kita melihat gitu kan. Eh, Lantas kita melihat itu kan salah ngasih panggilan. Ya salah ngasih panggilan, salah arahnya. Seperti itu ya. Nah, jangan sampai kita salah ngasih panggilan. Nah, agar kita bisa mengarah ya caranya adalah seperti ini.
Misalkan gini, kira-kira tadi market behavior ya, market behavior saya itu sebagai orang yang sedang membutuhkan las, lalu saya bikin las panggilan. Las panggilan ya, ini jangan sampai kita las panggilan, oke ya. Las panggilan, oke. Di sini ketika saya mengetikkan las panggilan, saya akan melihat suggest terdekat Surabaya, Jogja, ya, Jogja, Makassar, Bandung, Depok, Semarang, Palembang. Oh, di sini terdekat berarti teman-teman dalam membuat konten tadi itu harus ada kata-kata terdekatnya. Baik itu di judul maupun di deskripsi atau di judulnya nggak ada tapi di deskripsinya ada. Oke. Lalu setelah itu ada kota. Ya, misalkan Bekasi, misalkan terdekat atau kebalik ya. Nah, atau misalkan teman-teman setelah dia cek ya, las panggilan ya, ada terdekat lalu ada kata-kata Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Jogja. Sementara dia tinggalnya Cikarang, dia panggil Cikarang ya, terdekat ya, seperti itu. Dedi Rianto tadi ini dapat lagi dia teman-teman ya. Dedi Rianto ini dapat lagi dia, artinya dia mewakilkan semua gitu kan. Ahli las panggilan ini sudah 2 kali nih, berarti halaman ini lumayan kuat ini ya. Oke. Halaman ini lumayan kuat ya di sini. Nah, ini kelemahannya punya Mas Dedi Rianto ini ya. Di sini dia paling atas dia bikin web promo jasa bisnis UMKM. Harusnya harus sesuai dengan ini atasnya nomor telepon ya. Saya kasih contoh misalkan satu website yang produknya nyampur-nyampur ya. Ini biasa saya coba-coba di ini ya. Ketika saya ngeklik yang umroh, maka di sini panduan lengkap paket umroh Ramadan. Ini nomor teleponnya ya. Ketika saya ngeklik tukang las, di sini berubah tukang las pagar panggilan ini gitu ya. Ketika saya ngeklik jasa MC ini ya. Ini ya. Ini. Oke. Jadi ketika seseorang pas sudah nyampe di halaman website kita ya, itu langsung dia ngeklik hubungi ya. Nah, ini bisa mungkin apa namanya diperbaiki lah ya gitu. Oke, selanjutnya teman-teman konten. Nah, nanti untuk teknisnya bagaimana cara memposting konten yang sesuai dengan yang disukai robot Google, atau yang disukai oleh manusia, itu kita next besok subuh pagi kita belajar teknis gitu ya. Subuh pagi kita belajar teknis. Oke ya. Nah, ini saya melanjutkan ke tahap yang kedua. Tadi konten udah selesai ya teman-teman, konten udah selesai ya. Yang pertama itu ya di dalam website kita untuk kontennya itu harus mewakili dari semua calon yang ada di dalam kepikiran calon customer kita di dalam satu konten ini. Atau di dalam satu website itu sudah harus ada ya. Karena itu kita butuh banyak keyword. Ya, untuk berhasil di SEO sebenarnya sederhana sekali. Jika kita membuat satu konten itu memerlukan waktu 20 menit ya, memerlukan waktu 20 menit, maka ya buatlah 1000 konten yang terdaftar di Google. Berarti 1000 ya, 20 menit ya dikali 1000 berapa? 20.000 ya. 20.000 itu dibagi 60. Berapa hari ya kita ini coba. 20.000 dibagi 60. 20.000 dibagi 60. Berapa jam berarti ya? 20.000 menit dibagi 60. Berapa hasilnya? 303 dibagi 24 lagi ya. 333. 333 dibagi 24. Cuman 13 hari teman-teman.
ya. Kalau ya cuman 13 hari kalau kita bikin full. Tapi kalau ini dibagi lagi dikali berapa? Ya kurang lebih kita berapa bulan lah ya, 2 bulan atau 3 bulan ya. Kalau satu hari itu kita coba, kalau satu hari 5, satu hari 1 dikali 30 ya, 5 dikali 30, 5 dikali 30 berapa? 150 sebulan, 150 ya, agar bisa selesai 1000 ya, 1000 dibagi 150, 6 bulan. Jika kita bisa menyelesaikan ya, 6 bulan ya, 6 bulan ini insya Allah teman-teman udah saya sebutkan berhasil di SEO. Itu kalau sehari 5 gitu ya. Masa sih sehari 5 postingnya gitu kan? 10 dong, berarti kan 3 bulan. Masa sih sehari 10 postingnya ya? 20 dong, berarti 1,5 bulan. Ya teman-teman, itu saja ya. Kalau mau berhasil, meluangkan waktu 1,5 bulan untuk mengoptimasi sebuah website dengan keyword yang benar, itu udah saya pastikan ya, website teman itu bagus. Website teman-teman itu bagus dan mendapatkan lead ya, mendapatkan lead cepat. Apalagi dibiarkan sampai bertahun-tahun, itu luar luar biasa ya teman-teman ya. Oke, tadi ya, jadi kontennya eh, teman-teman harus update konten ya yang sesuai. Dan berikutnya adalah unik teman-teman ya. Unik ya. Dalam satu halaman itu nggak boleh duplikat. Dalam satu website nggak boleh duplikat. Ya. Dalam satu website itu tidak boleh duplikat. Ya kan, misalkan duplikatnya berapa? Nggak boleh duplikat 100%. Kalau duplikatnya hanya 10%, 20% itu masih ditolerance ya. Toleran gitu ya. Lalu Pak, dengan website lain boleh duplikat nggak? Ya, iya boleh-boleh aja teman-teman ya. Dengan website lain boleh-boleh aja duplikat. Tapi permasalahannya adalah apabila Anda ditegur sama yang punya website itu, yang pertama itu Anda malu. Yang kedua, Anda akan ditegur juga sama Google. Apabila yang punya website ngelaporin, dia bilang konten Anda itu ngambil gitu kan, maka ya Anda akan ditegur sama Google. Nah, Google nanya lagi ke Anda gitu ya. Hey, ada yang negor nih ya, bahwa katanya kamu ngambil kontennya, benar nggak? Seperti itu ya. Nah, Pak, gimana dengan undang-undang hak cipta yang ini, yang apa namanya, kayak musik apa, dan musik itu ketika mereka apa nah ketika mereka mereka udah daftarin ke Google ini bahwa hak cipta saya ya, ke YouTube apa ya, kalau kita mainin musik itu kena tes gitu kan, nggak perlu nanya-nanya lagi ya, nggak perlu nanya-nanya lagi ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, boleh nggak sih duplikat ya, itu tadi konsekuensinya. Dan apa saja yang boleh diduplikat ya, contoh nih ya, misalkan teman-teman jadi reseller sebuah produk, lalu spek produk tersebut ya gitu loh. Artinya semua mereka yang meresellerin produk tersebut ya speknya duplikat dong jadinya semuanya gitu ya. Mereka yang punya jualan rumah juga semuanya duplikat dong kontennya, masa di karang-karang ya, yang 2 kamar jadi 5 kamar gitu ya. Nah, kayak peraturan pemerintah pasti duplikat dong, ya. Al-Quran, hadis pasti harus sama, ya. Jangan dikarang-karang juga gitu ya. Nah, seperti itu. Yang nggak boleh duplikat, yang gampang cepat kebaca sama Google itu di dalam halaman website kita. Jangan sampai 100%, kalau duplikatnya cuma 20%, 30% ya boleh-boleh aja gitu. Karena kan seperti ini ya. Ini halaman menu ini kan akan ada di setiap website ini. Halaman ini juga ya, ini akan ada di setiap website. Yang beda kan cuman di depan sini aja. Ya, di sini pun udah kita bikin beda-beda lagi di sini ya, teman-teman. Oke, ya. Itu untuk konten. Lalu yang kedua,
Karena ya untuk menaikkan website kita, ya, untuk menaikkan website kita ke halaman pertama Google, ya ke halaman pertama Google itu hanya butuh yang namanya robot Google, ya, robot Google. Ya di awal kita eh, membangun sebuah website dan mendaftarkannya ke Google, lalu diterima oleh robot Google halaman 10, lalu bisa naik ke halaman 8, bisa naik ke halaman 5, ke halaman 3, ke halaman 1, itu karena robot Google. Ya. Tapi biasanya ya sesuatu yang dinaikkan oleh robot Google ini itu nggak bertahan lama kalau hanya oleh robot Google saja gitu ya. Tidak bertahan lama ya. Dia akan ngecek lagi, robot Google itu dia akan selalu ngecek itu. Wah, ini nih duplikat nih sama. Wah, ini gue turunin lagi lah, hilang gitu ya. Hilang. Nah, itu. Jadi kadang dia dari halaman 1 turun halaman 3 gitu kan terus. Nah, solusinya adalah kita update. Ketika robot Google datang beda lagi. Ketika robot Google beda lagi, robot Google datang beda lagi. Oke ya, gitu. Lalu untuk memperkuat website apa yang harus kita lakukan? Kita datangkan traffic. Kita datangkan traffic ya sekurang-kurangnya ya. Kita kalau mau searching, kalau mau buka website kita itu jangan di sini ya, perhatikan, jangan di sini. Misalkan detik.com ya, jangan di sini ya teman-teman ya. ngurusakato.com jangan di sini. Bobotnya tidak besar gitu ya, teman-teman. Kalau belum ada yang pecuan, belum ada yang ditemukan di Google ya langsung domainnya ketiknya di sini. Klik ya. Klik seperti ini. Oke ya. Nah, kalau mau searching. Tapi kalau sudah ada yang halamannya pecuan, kita mau masuk ke website gitu ya. Kita mau masuk ke website, kita ketik nama keywordnya. Misalkan apa namanya distributor mau kena misalkan mau kena nah, eh, Pekanbaru misalkan ya. Kita ketik sesuai dengan ini kita apa namanya sesuai dengan website kita seperti itu ya. Klik gitu ya atau kita klik. Nah, setelah itu kita klik gitu ya. Misalkan contoh ini paket umroh Ramadan untuk 6 orang gitu kan. Kita klik ini ya. Klik gitu. Nah, kalau kita sudah punya ya, kalau kita sudah punya nah kayak tadi nih, saya baru buka nih kan, saya baru buka lalu belum belum 3 detik terus saya sudah pindah. Itu dianggap trafficnya mental, bounce gitu ya. Ini biasanya tidak mendapatkan nilai sama Google, dianggap robot, dianggap yang orang iseng, dianggap orang yang nggak butuh. Tapi ketika kita klik lalu kita baca-baca, scroll-scroll, ini malah mendapatkan bobot yang tinggi ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, jadi teman-teman ya, traffic ini ya, sekurang-kurangnya pertama-tama itu kita harus memberi traffic. Manfaatkan keluarga kita untuk mendatangkan traffic ke website kita. Rata-rata punya gadget, ya mendatangkan traffic jangan di WiFi yang sama lah ya. Jadi ketika mereka di luar punya handphone, jangan lupa ya 1 hari searching ini nanti kalau ketemu website kita klik ya. Kalau kita punya keluarganya banyak, banyak anak, banyak rezeki, benar teman-teman ya. Kalau 1 hari disuruh posting 10 gitu ya, kita ada punya 5 berarti kan sudah 50. Seperti itu. Lalu datangin traffic dari lain juga gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang punya karyawan, saya tuh bingung kadang ya. Mereka punya karyawan puluhan gitu ya, tapi untuk SEO-nya jelek, ini masalah.
Kalau punya karyawan banyak, SEO-nya harusnya bagus kan, karena traffic dari karyawan tersebut itu harus rutin dilakukan, ya, rutin dilakukan. Kamu kalau sudah sampai di rumah searching ini ya, searching ini lalu klik, udah sehari sekali aja atau 2 kali sehari, pagi sama malam. Harusnya mereka yang punya karyawan banyak itu ya harus makin ini, ya, kasih sebagai job desk wajib karyawan. Karena traffic ini menguatkan website kita. Tapi banyak lagi saya lihat ya, website-website yang mengandalkan kecantikan tampilannya, itu dia tidak memikirkan SEO. Tidak memikirkan SEO, tidak memikirkan keyword. Itu banyak sekali. Websitenya sih keren. Pas dicek, keywordnya nggak ada. Nah, ini masalah juga ya. Ini masalah juga. Biarpun dikasih traffic sama karyawannya sebanyak-banyaknya, kalau yang dipanggil nggak ada, yang nggak muncul juga. Ini traffic, teman-teman ya. Traffic. Nah, traffic datangnya dari mana aja ya? Selain dari kita sih ya, dari kita itu juga ya, traffic datangnya dari kompetitor. Teman-teman, kalau kita lihat ya, ini kenapa sih bisa berada di halaman pertama, nomor 1? Karena dia sering diklik oleh kompetitor. Nah, makanya yang ikut Zoom sekarang ini jangan pernah ngeklik website kompetitor, walaupun dengan alasan untuk ngelihat ya, untuk sebagai intelijen marketing ngelihat cara mainnya. Jangan pernah diklik seperti ini. Itu namanya teman-teman bodoh. Kenapa saya sebut bodoh ya? Karena ini kompetitor kita ya. Jika kita klik, dia akan mendapatkan bobot yang besar sehingga websitenya makin kuat. Nah, kita mau nyalip dia yang nggak bisa lah. Lawang mereka yang halaman pertama diklik semua. Nah, kalau saya kayak gini, kenapa sih saya klik ini? Ya karena ini customer saya. Makanya kalau dia semakin semakin bagus ya, dia semakin bagus ya perpanjang terus sama saya gitu. Ini bodoh ya teman-teman. Tapi Pak, saya kan pengen lihat gimana caranya mereka kontennya gimana. Ya tinggal di copy aja linknya. Di copy saja linknya seperti ini gitu kan, lalu taruh di sini ya, taruh di atas sini, ambil deh nama websitenya, hapus nih, ambil nama websitenya ini. Nah ini ya, sorry, salah ngopi tadi. Enter, kebuka websitenya, nggak harus ngeklik di Google. Bobotnya tinggi banget loh teman-teman kalau kita ngeklik di Google-nya. Jadi kebanyakan begitu ya. Semua orang ngeklik website kompetitor, akhirnya kompetitornya makin kuat, dianya makin sulit. Ya, kalau teman-teman yang udah ikut Zoom ini jangan ngeklik website kompetitor lagi. Ya, udah searching ngeklik website kompetitor ya susah digeser gitu ya. Oke. Lalu yang kedua, teman-teman yang sudah ikut Zoom ini nggak boleh ngeklik iklan orang. Ya, kenapa zolim ya? Nanti akan terjadi ke diri teman-teman sendiri. Ya, orang mereka itu pasang iklan bersponsor seperti ini ya, bersponsor seperti itu setiap diklik mereka ngeluarin duit. Ya, setiap diklik mereka ngeluarin duit. Walaupun duitnya mungkin cuma 1.000, 2.000, tapi kalau semua kompetitornya ngeklik, ya, semua kompetitornya ngeklik habis budget iklannya. Ya, dari 10 lead yang masuk, 8 kompetitor. Yang benar-benar niat nyari itu cuma 2. Seperti itu, teman. Bahkan sampai ada yang ngeluh, kok saya kliknya sampai sekian, tapi yang masuk WA cuma 2 ya. Yang ini cuma 2. Ya iyalah, sisanya kompetitor. Bayangin kalau terjadi sama teman-teman. Sakit nggak? Sakit. Makanya jangan klik iklannya kompetitor. Ya. Ngurangin duit. Ya. Saya pernah kejadian, nggak sengaja teman-teman ya. Kita lagi Zoom seperti ini. Dan saya sebutkan, saya lagi iklan nih sekarang nih, kalian tak bantuin iklan ya di sini. Nah, semua yang ikut Zoom ngeklik.
hitungan menit budget saya habis. Kata advertiser, Pak, habis budgetnya apa yang ngeklik orang yang lagi ini, yang lagi peserta Zoom, gitu ya. Nah, dari sini makanya saya tekankan sekali setiap saya Zoom itu saya sampaikan, ya. Oke, yang kedua sudah ya traffic itu mencari traffic dari banyak hal. Kita bisa sering-sering ya, kita bisa sering-sering ini apa namanya share ke Facebook gitu kan. Kita bisa sering-sering share memberi yang manfaat, konten-konten bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Di samping manfaat juga mendatangkan traffic buat kita. Bahkan teman-teman ya, Tokopedia pun ya, kalau kita lihat ya, site.2 tokopedia.com. Itu kalau kita dia untuk mendapatkan traffic ya, padahal dia kan udah banyak trafficnya ya. Dia itu sampai di dalam Tokopedia itu sendiri ada Al-Baqarah ya. Ada Al-Qur'an isinya. Dia karena dia ingin mendatangkan traffic ini Tokopedia ya. Bukan jualan Al-Qur'an teman-teman ya, ayat Al-Qur'an. Tuh. Itu buat mendatangkan traffic. Untuk menguatkan websitenya dia datangkan traffic dengan cara seperti ini. Nah teman-teman websitenya umroh Al-Qur'an aja nggak ada di dalam websitenya. Ya. Nah ini mereka pembaca Al-Qur'an yang melalui Tokopedia ini banyak, termasuk saya kalau lagi ada acara ini ya saya males nginstal ya di apa, saya bukanya dari web. Ada yang ada Al-Qur'an ya baca di situ. Apalagi yang ada di Tokopedia, coba kita tes ya, lirik lagu, kita tes. Lirik lagu. Nah, 32 lagu barat romantis enak didengar. Buat datangin traffic mereka pakai ini gitu ya teman-teman ya. Bukan hanya Tokopedia, hampir semua web-web gede seperti itu ya. Nah, kita coba rumah 123. Ini jualan properti. Ya, tapi resep makanan dia ada. Tuh. 4 resep makanan. 10 menu masakan. Ini untuk datangin traffic ke domainnya dia, ke websitenya dia. Sehingga bisa kuat gitu. Sederhana kan yang mereka lakukan. Nggak harus memikirkan satu artikel biar bisa menang lawan segalanya. Ya, dia penuhi traffic, dia penuhi konten, dia penuhi, lalu yang terakhir adalah backlink. Ya, teman-teman ya. Yang terakhir adalah backlink. Backlink itu apa? Backlink itu adalah sebuah link ya. Ada nggak contohnya ya? Bentar. Oke ya. Nah, ini. Sebuah link menuju ke website lain. Ya. Sebuah link yang menuju ke website lain. Misalkan ini nih ya. Baca juga. Mungkin teman-teman bisa melihat baca juga gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar website yang ada baca juga ini nih website lain ya. Pas diklik mendapatkan traffic. Selain mendapatkan traffic, teman-teman ya, ini juga akan dirayapi oleh Google ya. Selain mendapatkan traffic dari manusia, itu dia juga akan mendapatkan traffic dari Google. Contoh, kalau traffic dari manusia ketika kita baca, lalu kita lihat, oh ini kayaknya bagus nih, kita klik. Itu dapat traffic dari manusia ya. Jadi kontennya itu halaman website yang beda dengan halaman website ini dia mendapatkan traffic dan sudah memenuhi syarat SEO. Lalu berikutnya adalah ini ya, dirayapi Google robot ya. Robot Google yang berkunjung ke halaman ini lantas dia lihat ada link. Dan link ini dia do follow, maksudnya hai robot Google, kamu boleh merayapi link ini. Itu ya. Jadi dapat traffic dari robot Google juga. Nah, makanya backlink itu sebenarnya sangat bagus sekali ya. Oke ya. Tapi kalau nggak pakai backlink bisa menang nggak? Bisa juga ya teman-teman. Pak,
backlink yang baik backlink di tempat yang mana gitu kan? Ya, backlink yang baik itu adalah backlink di tempat yang website trafficnya banyak. Ada nggak backlink yang tidak baik? Tidak ada. Semua backlink baik ya, apalagi gratis. Ya, teman-teman ya. Pak, saya dengar-dengar di luaran sana, kalau kita nge-backlink dari website yang nggak bagus, maka website kita akan turun. Banyak kan pertanyaan begitu. Saya bilang, kalau bisa menurunkan website ya, website dengan backlink yang nggak bagus, maka akan bermunculan ya jasa untuk menurunkan website. Gede cuannya teman-teman ya. Gede itu banyak tuh pejabat-pejabat yang pengen nama nama mereka dihapus di halaman Google, nama-nama jelek mereka dibayar miliaran kita. Ya, nggak ada teman-teman ya, semua backlink itu bagus ya, tapi bedanya ya, yang traffic banyak lebih bagus dari yang traffic sedikit ya. Terus kalau kita nge-backlink di website eh, yang tidak ada traffic gitu kan, ngaruh nggak ke website kita ya? Ketika dia nggak ada traffic ya tidak pengaruh, tapi kan nanti ke depannya website itu akan mendapatkan traffic sendiri. Sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya traffic dari robot Google ya, sekurang-kurangnya dapat traffic dari robot Google sehingga dirayapi website yang link yang ada di website tersebut. Nah, ada juga teman-teman bukan untuk nurunin ya, tapi ketika kamu nge-backlink di tempat yang rendah trafficnya, maka itu kamu sangat-sangat tidak berpengaruh ke websitemu ya, tidak berpengaruh ke websitemu seperti itu. Nah, lalu Pak, ada nggak backlink yang bisa nurunin website? Ada. Namanya backlink tersebut seperti DDoS. DDoS, apa itu DDoS? Ya, DDoS attack adalah pakai bahasa Indonesia aja. Bagaimana ciri apa saja, bagaimana proses? Ini ya, artinya artinya biar ada definisi. Nah ini ya, merupakan serangan cyber dengan cara mengirim fake traffic ya, dengan cara mengirim fake traffic atau lalu lintas palsu ke satu sistem atau server secara terus-menerus. Misalkan kita pasang backlink, karena semangatnya pasang backlink ya. Karena semangatnya pasang backlink, kita pasang backlink di Detikcom, kita pasang backlink di Facebook misalnya, kalau bisa kita pasang backlink di Kompas, kita pasang backlink ini, pasang semua ke satu itu. Ini kan traffic yang sangat luar biasa ya. Kalau server kita nggak kuat, bisa down. Apalagi cuman share hosting biasa, itu bisa down. Ketika down, itu website mati dan Robert Google berkunjung. Website mati, Robert Google berkunjung, apalagi di situ disuspend, tulis suspend gitu kan. Nah, Robert Google berkunjung, yang dia lihat hanya suspend saja, suspend. Berkali-kali Robert Google berkunjung situ, saya diundang setiap detik ya, karena kan ada CCTV-nya di situ, dia lihat banyak banget nih traffic gitu kan, akhirnya Robert Google berkunjung, pintunya ditutup. Itu yang membuat penurunan dari website tersebut. Nah, ini mau pilpres ini teman-teman ya. Ini untuk teman-teman yang sudah ikut Zoom ini, jangan jadi orang bodoh seperti pilpres tahun-tahun lalu. Apa jadi orang bodohnya? Biasanya kalau hari H-nya itu akan ada yang berita yang mengatakan bahwa server KPU dihack. Server KPU dihack gitu kan. Dia kasih tahu nama website KPU. Akhirnya ini dari share ke share, semua orang nge-share sampai seluruh dunia. Nge-share gitu ya, sampai seluruh dunia nge-share. Dan seluruh dunia ngebuka website KPU. Bayangin apa yang terjadi? Websitenya yang dirancang hanya untuk ngisi-ngisi data dan dilihat seluruh Indonesia, tapi dilihat oleh orang seluruh dunia. Ya, masih belum down teman-teman ya. Lalu setelah itu agak siangan sedikit, baru muncul isu lagi, berita lagi. Wow, ternyata yang ngehack itu orang dari Swedia, orang dari Eropa, banyak yang ngehack karena dia udah dapet
apa namanya traffic dari luar situ. Dia SS, dia kasih lihat, oh iya ya. Nah, gini loh cara mau ngeceknya. Dikasih tahu lagi cara ngeceknya, ngeping ke website KPU. Akhirnya website KPU tersebut tidak tahan, matilah. Ya, matilah. Terus gitu kan. Down ya. Akhirnya ya apa yang terjadi kita tidak tahu ya. Yang pasti itu serangan cyber. Ya, dari penggiringan opini saja ya. Nah, tahun 2013 saya pernah mencoba ya teknik ini. Saya hosting ya di ini apa namanya? Saya hosting di tempat yang memang disengaja untuk nantangin traffic ini gitu ya. Websitenya makin bagus. Ya websitenya makin bagus. Waktu itu satu hari terupdate ya traffic, bahkan saya pancing dengan form saya pancing dengan form itu 300.000 postingan di dalam satu website. Oh, websitenya keren banget padahal postingannya bahasa-bahasa aneh. Postingannya bahasa-bahasa aneh teman-teman ya. Tapi websitenya makin bagus dan keren banget waktu itu. Nah, kenapa bisa keren? Karena server saya sudah saya siapkan. Ya, sudah saya siapkan ya. Kalau kalau sudah melewati itu kita stop gitu kan. Kita apa namanya? Kita kasih firewallnya ya, lantas setelah itu ya kita ada IP, kita ngeblok IP yang memang sangar banget dalam hal nge, nge ini ya, nge-DDoS kita gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kebayang ya, kebayang ini tahapan-tahapannya. Sebenarnya ada lagi tahapan keempat ya untuk mendatangkan traffic ya. Oke, lanjut saja ya. Tahapan keempat untuk mendatangkan traffic, teman-teman, sebenarnya sangat-sangat mudah sekali. Cuman teman-teman sepertinya enggak menyadari atau males melakukannya. Contoh, kita punya mobil, di belakang mobil kita gitu ya. Belakang mobil kita kan ada kaca. Biasa suka kita tempelin ya. Kita suka tempelin misalkan ya poster-poster apa, stiker-stiker apa gitu kan. Bahkan kita tempel juga terkadang ini nama website kita. Misalkan kita bisnisnya umroh ya. Kita tempel nama website kita travelumroh.com. Misalkan gitu kan. Orang melihat seperti itu, yang di belakangnya mah biasa aja. Ya. Di kaca mobil belakang kita orang melihat seperti itu biasa saja gitu ya. Tapi kalau di bawah travelumroh.com, di bawahnya ada tulisannya nikah yuk. Kebayang ya di kaca mobil, di kaca belakang mobil ya seseorang ya ada tulisannya travelumroh.com, di bawahnya ada tulisan nikah yuk. Penasaran nggak orang-orang yang melihat? Mereka penasaran semua, akhirnya ngebuka. Ya. Orang-orang melihat itu semua lalu diklik, mereka masuk ke website kita diklik ya. Kita nggak boleh bohong, tetap ada kontennya begitu gitu ya. Untuk melamar calon istri Anda gitu kan, sebaiknya Anda ajak mereka umroh ya, maharnya nanti umroh setelah ini gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, gini, kita ada paket umroh suami istri yang baru nikah gitu, tapi di belakang mobilnya itu nikah yuk. Traffic kita rame teman-teman ya, traffic kita rame ya, dan website kita kalau mobilnya dipakai sama nge-Grab itu kuat banget websitenya. Kira-kira seperti itu ya. Banyak lagi teknik-teknik untuk mendatangkan traffic yang mungkin akan saya share di lain waktu. Monggo kita open pertanyaan sampai jam 7 ya, 15 menit. Oke, silakan kita open pertanyaan. Saya baca. Mbak. Ya, monggo. Kalau untuk web yang baru dibuat itu ya, itu sejauh mana pentingnya judul dengan meta deskripsi website yang kosongan ini, yang baru ini harus seperti apa arahnya, karena produknya kan banyak coba. Ya gini ya, kalau kita produknya banyak, yang pertama yang harus kita lakukan, kita posting produk banyak itu dulu. Oke,
dicatat ya. Kita posting produk yang banyak itu dulu. Ini sebenarnya mengenai teknis ya, tapi saya jelasin aja. Yang kedua, Pak Suratno ada ikut kelas kita nggak? Tadi siapa? Pak Suratno ya? Pak Suratno ada ikut kelas kita nggak? Atau siapa tadi yang tanya? Yudi Pak, Pak di Yudi, ternak web. Oh, ternak web ya. Yang pertama itu kita posting semua produk yang ada. Lalu yang kedua, lalu kita posting ya semua produk yang ada dengan keyword apa, kita posting semua produk yang ada dengan keyword terendah. Misalkan saya contohin umroh ya, paket umroh murah Jakarta, ini berat. Oke, ini berat ya. Jangan teman-teman mainkan ini di awal. Ya. Teman-teman mainkan di awal paket umroh ya, murah di Ciamis. Terus produk-produk yang lain juga bikin seperti itu di tempat yang terendah. Harapannya di tempat yang terendah ini kita mendapatkan traffic lebih awal. Paham Pak Yudi ya? Mendapatkan traffic lebih. Maksud saya yang ini Pak, bukan yang di postingan Pak, tapi yang di judul website sama meta deskripsi website Pak, yang awal tuh settingan itunya. Iya sama aja, postingan kan ada judulnya Pak ya. Judulnya itu kasih keyword yang terendah. Oke ya. Kasih keyword yang terendah dulu. Itu yang terendah semua gitu ya, kita kasih sehingga berpeluang mendapatkan traffic lebih cepat. Oke. Nah, kalau untuk meta deskripsi ya itu wajib ya teman-teman isi berbeda setiap judul. Kalaupun tidak berbeda, nggak ada meta deskripsinya ya. Kan kita ada produk, ada artikel, ada /1 ya. Kita main misalkan di artikel, biarin aja si Google yang menentukan meta deskripsinya sendiri. Ya. Tapi kita yang paling penting judul sama dengan judul sama dengan keyword belum tentu judul ya teman-teman ya. Jadi judulnya itu atau keywordnya itu dari yang terendah. Ingat alasannya adalah memperbesar peluang untuk mendapatkan traffic di awal. Seperti itu Pak ya. Itu dulu. Setelah postingan, lalu postingan yang kedua kita cari yang terendah nomor 2. Posting lagi. Nah, lalu setelah kita posting, setelah kita inspeksi, kita lihat Google Console-nya. Ya, kita lihat Google Console-nya yang mana yang mendapatkan traffic. Mana ya? Saya coba buka Google Console. Google Console. Nah, yang mana yang mendapatkan traffic, yang sudah mendapatkan traffic ya, lihatnya di halaman ya, yang lihatnya di sini di halaman. Ini kan ada halaman mana ya, dan ini teman-teman bisa update. Ini teknis ya Pak ya, mungkin besok akan saya share, cuman apa namanya, hari ini saya jelaskan saja sekurang-kurangnya teman-teman paham ya. Oke, pertanyaan ya seperti itu Pak Yudi ya. Jadi judulnya itu harus kita benar-benar judul yang berpeluang mendapatkan traffic cepat. Oke, yang di chat dulu saya ini ya. Mana tadi ini yang di chat banyak buat postingan page kita atau apa? Posting artikel di page kita atau apa Pak? Ya di page masing-masing lah ya. Wow, ini pertanyaan banyak, saya jawab satu-satu dulu. Pak Erwin, untuk awal agar Google mau pertama kali kunjungi website kita untuk record gimana Pak? Misalkan keluar webnya masih baru. Yang pertama yang harus rajin-rajin mengunjungi website kita adalah kita, orang terdekat kita, ya orang terdekat kita, dan kita ya share-share lah ya di Facebook sesekali, bikin artikel yang unik, bikin artikel apa sebar di Facebook ya. Siapa tahu ada ini ya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya goal pertama kita adalah tadi yang saya pas pertanyaan Pak Yudi tadi ya, buat ya posting keyword-keyword yang berpotensi di awal itu lebih cepat mendapatkan indeks, mendapatkan traffic gitu Pak ya. Oke, dari Pak Erwin jawabannya itu ini pakai backlink Bang. Backlink nanti belakangan aja ya. Kalau baru-baru websitenya baru jadi nggak usah mikirin backlink dulu. Tadi saya jelaskan backlink agar secara keseluruhan teman-teman paham gitu ya.
Benar, kadang kita masih deskripsi detail, masih nanya juga harga berapa. Oke ya. Setuju Pak, bikin web nggak harus bagus tampilan dan pakai video segala. Justru orang yang melihat sebentar, tapi langsung berminat memencet nomor kontak. Oke ya. Ini masalahnya owner melihat tampilan kurang menarik. Kadang kita suruh ganti ya. Ownernya dikasih penjelasan ya. Ownernya dikasih penjelasan. Jadi kalau saya seperti ini ya, kalau saya itu selalu mengatakan seperti ini, mau bikin website marketing atau website gengsi. Kalau website marketing modelnya seperti ini, gitu ya. Kalau website gengsi ini profil itu ya udah berkutat di gambar apa semua dan seperti itu. Ya Maulvi Muhammad ya. Kalau di WSP kita sudah ada untuk mempercantik websitenya sudah ada ya. Untuk mempercantik websitenya sudah ada. Atau ke ownernya ditanya goalnya Bapak apa sih? Ya, goalnya Bapak apa sih? Goal saya adalah ini ya udah ikutin aja gitu kan. Goal saya adalah traffic. Goal saya adalah lead ya, yang harus kita lakukan ini, gitu ya. Kalau misalkan kita mempercantik dan lain-lain, trafficnya nggak dapat. Untuk urusan mempercantik habis waktu 5 bulan. Sementara kalau waktu 5 bulan itu kita urusan untuk mendatangkan traffic, udah banyak traffic kita dapat. Kasih perbandingan seperti itu ke ownernya ya. Posting artikel di page kita atau apa Pak? Ya pasti di page kita lah ya. Buat posting kayak status tiap hari boleh ya, boleh ya. Buat posting kayak status tiap hari boleh. Di BPP bikin aja kayak status tiap hari, ya gitu ya. Terus bila ada yang teguran dari Google harus kita jawab apa? Ya teguran Google paling kalau bukan kita itu ya tinggal hapus, Bu Kenny ya. Saya pernah tahun 2016, Iya, Pak. saya tahun 2016 itu kebetulan ada customer yang datang, Pak, saya bikinin satu website lagi dong, konten dari sini. Ini website siapa? Ini website saya juga katanya ya. Ini website saya juga. Akhirnya karena website dia juga ya saya ambil lah kontennya, gambarnya apa dan lain-lain. Nah setelah itu jarak-jarak nggak nyampe sebulan itu udah nyalip website yang punya dia gitu. Ternyata programmernya itu nggak suka ngadu gitu ya. Programmernya nggak suka ngadu ini nyontek konten saya, dapat teguran dari Google dan saya nggak buka-buka email selama 2 bulan. Nggak buka-buka email selama 2 bulan. Setelah itu eh, pas saya cek website itu kok hilang sama sekali semuanya dari juara gitu kan. Terus ketika saya cek email, oh, ada teguran saya nggak jawab-jawab ya. Dia kata Google kalau lo nggak merasa bersalah lo bisa banding. Google bilang gitu, nggak langsung main hajar-hajar gitu aja ya. Oke. Hmm, traffic itu kalau di Search Console apakah sama dengan impresi? Beda, kalau traffic itu klik ya. Di Search Console itu ya, teman-teman. Impresi ini dilihat, kalau traffic itu klik ya. Ya, sampai ini kalau ini sih masih bagus nih 15%, kan banyak web-web yang gede-gede itu ya. Di sininya berapa? Ini cuma 0,5% gitu kan. Nah, ini ada nanti ada solusinya gitu ya. Oke. Hmm. Kalau karyawan klik web pakai internet wifi yang sama, semua apa naik trafficnya? Pak Suratno, ini diusahakan dengan kuota mereka masing-masing ya, dengan kuota mereka masing-masing di rumahnya gitu kan. Kalau dengan traffic yang sama, dengan kasus bekerja, enggak disengaja gitu, ada yang diupdate-update itu enggak masalah ya. Karena tujuannya untuk mengupdate ya. Kalau tujuannya untuk mendatangkan traffic ya, mending di tempat yang berbeda gitu Pak ya, di koneksi yang berbeda. Ternyata selama saya naikkan traffic kompetitor. Makasih Pak, ternyata saya selama ini naikin website kompetitor. Bu Mega baru nyadar ya. Gimana kita mau ngalahin kompetitor? Kita ngeklik website kompetitor terus dia makin kuat, website kita makin kendor gitu ya. Oke, untuk menghindari orang yang iseng-iseng klik itu apa ada tips Pak biar nggak boncos? Nah, kalau kita main SEO itu kita penawarannya harus clickbait. Penawaran harus clickbait. Bila perlu gratis handphone, dapat diskon sekian gitu. Ya, kalau kita nge-ads yang biasa-biasa aja. Ya, jangan membuat si kompetitor ingin ngeklik. Ya, jangan membuat si kompetitor ingin ngeklik gitu ya. Paling ini apakah Anda ingin berangkat umroh segera ya, ingin berangkat umroh segera dengan harga murah silakan. Ya
apa namanya, kami siap membantu Anda, travel umroh yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Nah, itu kan biasa-biasa aja. Ya, jangan bikin voucher diskon. Wah, itu ngeklik itu kompetitor. Ini diskonnya berapa gitu ya. Diklik habis kita ya. Seperti itu Pak Erwin ya. Apakah iklan itu selalu ada? Tergantung ya. Tergantung ya, iklan-iklan itu ya teman-teman, para pemain iklan biasanya mereka mengejar keyword-keyword yang disuggestkan oleh Google, medium ke atas persaingannya ya. Medium ke atas persaingannya ya teman-teman. Jadi untuk keyword-keyword medium iklan biasanya muncul ya, keyword-keyword medium ke atas. Tapi untuk keyword-keyword yang low itu biasanya iklan tidak muncul. Ya, iklan tidak muncul teman-teman ya, karena mereka nggak main di situ. Nah, kita lah pemain SEO main di situ ya. Kita pemain SEO bermain di medium sampai ke low, bahkan sampai nggak ada datanya di Google, kita main di situ ya. Nanti keyword konten apa website kita ini, karena kita menguasai low-nya, maka akan naik ke keyword medium dengan sendirinya tanpa harus disengaja, akan naik ke keyword yang kompetisinya tinggi tanpa disengaja. Seperti Zoom saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Oke, itu harus backlink-nya kah di Tokopedia? Nah, itu harus ada backlink-nya kah di Tokopedia? Maksudnya gimana ini? Itu harus ada backlink. Teman-teman ya, teman-teman kalau punya website lalu teman-teman arahin ke Tokopedia dan teman-teman di situ sebagai reseller, itu cara yang salah. Karena ketika dia klik masuk ke Tokopedia, ke tokonya teman-teman, itu dia akan bisa ketemu, akan ada peluang dia nggak jadi sama kita. Ya, akan ada peluang dia nggak jadi sama kita, mungkin jadi dia surfing dulu, lihat-lihat dulu, nyari-nyari baru lagi. Yang harusnya udah ke WA kita, ke Tokopedia berarti bisa buyar ya, calon customer kita gitu Pak ya. Pakai subdomain apa nih ya? Bisa ya teman-teman ya, kalau kita mau menaikkan traffic, kita main banyakin subdomain, di setiap subdomain itu kita kasih konten, misalkan konten-konten apapun beda-beda, itu bisa juga membuat domain kita makin kuat. Kalau domain kita makin kuat, optimasinya pun akan makin bagus gitu ya. Kalau nggak pakai subdomain, pakai slash, pakai directory ya, pakai folder. Oh, baru paham kenapa mereka memposting artikel berkaitan dengan bisnis core gitu yang naikin traffic. Oke. Bisa minta nomor telepon pemberi materi saat ini ya. Kebetulan nomor telepon pemberi materinya itu mereka yang dia yang nyebar-nyebar ini ya, yang nyebar-nyebar Zoom tadi ya, yang nyebar-nyebar informasi Zoom Pak Asia Tour ya. Turun dari Google nama koruptor jadi bisnis baru. Hehehe. Saya tuh banyak diminta, saya nggak mau ya. Bukan pertama nggak mau ini dia benar apa enggak gitu ya. Dia benar apa enggak ya, siapa tahu ada juga yang benar tapi difitnah teman-teman. Tapi emang susah gitu ya. Susah gitu ya teman-teman ya. Susah naikinnya susah. Ada juga yang saya pun pernah punya teman yang memang dia difitnah gitu kan. Ya susah nurunin. Caranya adalah ada strategi itu, dibikin keyword yang sama, lalu kata-kata misalkan ABCD penipu, klarifikasi ABCD penipu. Nah, nanti orang cenderung akan membaca ke situ juga gitu ya. Itu harus dibuatkan ya. Backlink itu belum ngerti apa saja untuk nanti Bu ya, belajar satu-satu kita dari konten dulu. Tapi yang tadi itu hanya sekedar pengetahuan ya. Jadi backlink itu ditaruh pakai di page kita, tapi URL-nya diarahkan ke bukan dari page orang lain ke website kita, Pak Erwin ya. Kalau dari page kita ngapain gitu kan? Dari page orang lain kan banyak tuh cara nyari backlink. Misalkan teman-teman ikut dongkrak usaha, dongkrak usaha itu adalah fasilitas untuk nge-backlink. Fasilitas untuk nge-backlink kemana? Ke website utama kita, ya. Jangan dari website kita ke website orang lain, Pak Erwin ya. Pak, izin bertanya, kalau website belum bisa muncul di Google, padahal sudah daftar Google Search Console, daftar website yang kedua kalinya. Nah, ini harus dicek lagi, teman-teman ya. Di dalam, kenapa website itu tidak bisa diindeks ya? Kenapa website itu tidak bisa diindeks ya? Harus kita cek lagi ya. Di website itu bahkan kita bisa melarang ya. Bahkan kita bisa melarang website itu nggak boleh datang ya. Yang pertama itu kita bisa cek robot.txt-nya. Nah ini ya.
Ini ya teman-teman, ini artinya semua robot ya, semua robot ini boleh datang, mau robot Google, mau robot apa boleh datang untuk merayapi website kita. Ini artinya semua robot itu nggak boleh ngunjungin ini gitu kan. Ini satu. Lalu yang kedua namanya kalau di adminnya WSP ya, di adminnya WSP. Kebetulan di sini teman-teman banyak yang pakai WSP ya, saya buka aja. Klikli ya, panel MS. Di adminnya WSP hati-hati, kita sering ngapus-ngapus ya. Jangan sampai terhapus yang ini. Ini nggak boleh terhapus. Kalau ini terhapus ya, apalagi kalau di sini dibikin no follow gitu ya, no follow, no index gitu ya. No index akhirnya semua robot nggak mau mengindeks. Ini ya. Nggak mau mengindeks itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ya, konten kita itu terlalu berat. Konten kita terlalu berat, gambarnya itu gede-gede kita bikin ya. Ya, dia nggak mau ngindeks. Nah, lalu Pak, nah teman-teman kan kadang suka melihat di sini mana ya? Di mana ya ngelihat yang halaman situs ya? Ini ya. Pak, ini saya 5 tidak terindeks, 3 terindeks. Ini yang 5 ini nggak usah peduliin ya kalau masih ada yang terindeks. Yang harus kita peduliin bagaimana 3 ini, ya 3 ini ya. 3, tiganya mana ini? Udah dicentang. Oh ini kali ya. Ini yang salah. Ini yang harus diperbaiki. Yang mana yang 3? Ya, halaman-halaman yang sudah terindeks, ya halaman-halaman yang sudah terindeks itu yang teman-teman fokusin. Karena ketika halaman ini semakin bagus, ini nanti akan ikut dirayapi dengan sendiri. Jangan fokus pada masalah. Keseringan kita hidup itu kita fokus pada masalah. Harusnya kita fokus pada solusi. Karena solusi ini akan menyelesaikan masalah. Oke ya teman-teman, kadang ya kita panik ya. Kita coba saya lihat ada yang agak gedean ya. Dongkrak usaha. Bayangin, 121.000 terindeks, tapi 142.000 terindeks. Dengan 11 alasan katanya ya. Dengan 11 alasan. Nah, ya. Nggak usah peduli sama yang ini, teman-teman ya. Kalau kita mengurusin yang tidak terindeks ini, waktu kita habis. Padahal ini ada peluang yang bisa bikin tambah besar, tambah bagus website kita. Ya. Nah, ini biarin aja, kita fokus pada yang terindeks aja gitu loh. Dihapus Google pun ini nggak masalah. Daripada kita harus memperbaiki ini gitu ya teman-teman ya. Diblokir oleh robot Google. Ada tuh yang diblokir oleh robot Google ya. Ada halaman-halaman yang diblokir oleh robot Google. Nah, ini kenapa diblokir oleh robot Google ya? Karena ini halaman gambar. Halaman gambar diindeks sama dia. Ya, gambar buat apa diindeks teman-teman ya, diblokir oleh robot Google gitu ya. Nah, banyak lah ya, nanti kapan-kapan ya kalau misalkan kalau memang ini penting banget ya, ini kita bisa bahas. Tapi teman-teman ya, sebelum teman-teman berhasil di sini ngurusin ini, udah nggak usah ngebahas-bahas yang begini gini ya. Akan habis waktu teman-teman karena Google pun memberi informasi tidak ya, eh, tidak detail, sehingga kita untuk memperbaikinya itu sangat sulit ya teman-teman. Bahkan teman-teman ya, website yang udah bagus aja kalau diaudit itu raport merahnya banyak banget. Tokopedia, Shopee, apa raport merahnya banyak banget ya. Oke ya, jadi kita harus fokus pada yang sudah terindeks saja. Pak, yang terindeks cuma satu, ya jadikan satu yang terindeks itu menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Selesai. Ya, saya pernah punya website yang terindeks cuma 4. Awalnya selama 4 tahun itu cuma satu terindeks. Tapi thread lead-nya banyak banget teman-teman. Karena saya jadikan satu postingan itu tempat berlabuhnya banyak keyword. Ya kalau kita scroll ke bawah panjang banget gitu ya. Panjang banget ya. Saya pakai anchor link istilahnya. Oke ya. Cara pasang backlink website lain gimana? Nanti Pak Erwin ya, kita ada materi di Dongkrak Usaha nanti ya.
cara nyari backlink ya, cara nyari backlink gratisan, ada cara kita nge-backlink dari dongkrak usaha, ada kalau kita punya websitenya 5 itu dibikin saling nge-backlink juga bisa ya. Saya Gusti, dalam pembuatan website dalam domain kita mengatasnamakan sendiri, apakah dalam traffic berpengaruh nggak Pak tuh orang pengunjung? Domain kita mengatasnamakan sendiri. Sebenarnya gini ya, misalkan nama putracandrabuana.com ya kan tergantung sama konten kita. Kalau konten kita bagus ya orang akan berkunjung. Jadi tergantung dari konten kita sesuai dengan kebutuhan. Bahkan ya teman-teman, saya sampai ngetes ya, ini ya saya kasih lihat. Kata orang website jelek itu tidak bakal tidak ada trustnya di mata calon konsumen ya. Saya sampai ngetes ya teman-teman ya. Ini leadnya banyak banget ya teman-teman, banyak banget ya. Jasa pasang marmer di Karawang ini cuman begini doang nih, tuh begini bentuknya ya. Lalu mana lagi ya, kubah enamel bentuknya begini. Ada lagi mana yang parah-parah jelek, jasa bongkar bangunan. Nah begini. Ini bagus ya, trafficnya bagus banget. Saya minum dulu ya. Oke, ini sudah jam 7 tapi yang bertanya masih banyak ya. Oke, apakah Google mengenali aplikasi robot klik website tertentu? Jangan pakai robot lah ya Pak Nuzan ya. Kadang-kadang gini ya, bagus di awal setelah itu hilang. Kasihan tenaganya. Mendingan dibangun. Kalau kita membangun jangka panjang ya secara ini aja, real aja gitu ya. Membuat website organisasi pakai WSP apakah bisa juga Pak? Mohon sarannya. Sangat-sangat bisa. Yang penting menu-menunya sesuai dengan organisasi tersebut gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah ada full page ya. Sudah ada full page modelnya kayak gini. Blaventok. Nah, ini WSP loh ya. Ini WSP ya. Oke. Lalu bagaimana cara membuat konten turunan dari keyword agar konten tidak sama dengan keyword inti? Maulvi Muhammad ya, besok kita ini ya Pak Maulvi ya, tolong diingetin ya, besok kita teknik ya subuh. Untuk pendaftaran web website umroh tanggal berapa? Kita ada 2 batch ya. Tanggal 25 besok sama Januari. Jadi daftar sekarang bisa Pak Cahyo ya. Pak Cahyo sudah punya nomornya Pak ya. Nomor Butika ya. Pak, saya sudah ada web, apakah bisa menggunakan jasa Google Ads-nya aja atau harus buat web baru? Jasa Google Ads mah bisa pakai jasa di mana aja Pak ya. Kebetulan kami tidak buka jasa Google Ads ya. Kenapa? Karena untuk ngelayanin customer-customer yang ada aja itu sudah full banget Pak ya. Sudah ada customer-customer kami itu customer-customer yang bikin website sama kami. Itu jadi kami tidak menerima Google Ads yang customer tidak ada website sama kami seperti itu Pak Asiatur ya. Oke. Untuk mendaftarkan website umroh sampai tanggal berapa ini bebas Pak Cahyo ya. Kalau di DOS itu dianggap spam traffic, apakah membuka web dengan IP yang berbeda melalui VPN dianggap spam juga dan mempengaruhinya? Oke. Dan mempengaruhi. Sebenarnya membuka kalau yang di DOS itu kan parah banget spamnya ya. Spamnya. Kalau ini enggak, kita membuka, kita ngecek aja gitu ya. Untuk mancing kayak nggak mungkin juga sebanyak di DOS sampai 300.000 gitu. Kecuali kita punya ini ya, punya pasukan sebanyak itu gitu ya. Dan di berbagai kota. Pak Bay ya. Pak Putra izin bertanya. Iya, monggo Pak. Kira-kira untuk akses Marktool itu kapan dibukanya ya Pak ya? Akses Marktool sudah ada, cuman saya ragu untuk langsung membagikannya. Jadi kita di dalam minggu besok ini ya, kita akan ada Zoom, saya jelaskan satu persatu cara mainnya.
Maxtool ini kalau salah makainya itu malah bukan bikin bagus, Pak ya. Bukan bikin bagus, malah bikin nyungsep. Kemarin itu pernah saya coba ke 1-2 orang yang beternak itu akhirnya dihapus semua kontennya. Gitu, Pak ya. Sudah ada aksesnya, sudah kita siapkan, tapi cara mainnya itu cara main di awal ya. Kalau kemarin ini kan saya tes cara main ekstrimnya, ya. Cara main di awalnya itu harus saya informasikan juga ya. Pak Antoni masuk di mana ini Pak? Bapak yang perpanjangan web ya? Peternak web, Pak. Peternak web, tenang aja, peternak web nanti akan segera kita ini ya, kita kasih nanti bareng-bareng sama KLD sama ini juga saya ajarin cara mainnya, Pak ya. Dalam minggu depan ini kita sudah bisa ya. Zoom khusus Maktul, Pak ya. Zoom khusus Maktul, pelan-pelan cara mainnya seperti apa. Kayak kemarin itu ada yang ngetes, langsung dia posting 25.000. Biasanya posting dulu sekian dulu, terus dilihat di Google Console-nya kelihatan udah mulai trafficnya bergerak, baru hajar banyak gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan kita untuk menginspeksi. Nah, yang saya takutkan main banyak-banyakan malah membuat berat websitenya. Apalagi yang memakai /1, Pak ya. Nah, takutnya mereka menggunakan /1, tapi kontennya sekian banyak, itu berbahaya. Oke, gitu Pak Antoni ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Untuk CTR bagusnya di angka berapa? Ya, CTR ya semakin tinggi semakin bagus, tapi saya baru nemu ya, untuk yang kunjungan besar itu 8% sampai 10% udah gede banget, Pak Anton ya. Kalau rata-rata saya lihat itu 2 sampai di bawah 5 rata-rata, jarang yang sampai di atas 5 ya. Kecuali kalau artikel kali ya, kalau untuk jualan itu jarang ya. Di atas 5. Cara gabung ke dongkrak usaha bagaimana? Cara gabung ke dongkrak usaha bagaimana ya? Dongkrakusaha.com, dongkrakusaha.com _ daftar _ web share. Ini ya. Itu ya, cara gabungnya itu Pak. Siapa tadi? Buat logo favicon lewat input gambar ya Pak. Saya hanya submit di panel MS, tapi masuk ke indeks dan info terblokir untuk bagaimana? Wah, jangan di indeks favicon-nya. Pak Alam, ini peternak page Pak ya? Saya KLD dan peternak page Pak. Ya, itu udah, nggak nanti indeks Pak, saya share. tapi Ya. kayaknya otomatis masuk. Saya juga bingung Pak ya. Iya, makanya nanti kita ini ya. Jadi otomatis dirayapi Google gitu ya? Iya, sepertinya otomatis tuh Pak. Ya. Pengaruh atau enggak Pak nantinya Pak? Enggak apa-apa. Memang Google merayapi terus terblokir. Kalau kita mau blokir ya kita blokir aja semua gambar yang ada juga bisa gitu ya. Biar tidak dirayapi ya. Kalau WP, tapi kalau JPG biasanya diterima Google ya. Cara mengembalikan script yang sudah terhapus di Meta SEO utama gimana? Hilang. Tinggal copy aja Pak di tempat-tempat website yang WSP lain, contek aja ini ya. Misalkan di punya Bapak itu sudah terhapus ya. Misalkan punya Bapak udah terhapus ya, masuk ke website yang lain, Ctrl U. Nah, ambil skripnya dari mana di Meta SEO utama misalkan dari sini, tinggal di copy aja. Tinggal di copy mana tadi? Nah, ini ya dari sini nah ini dari sini ke sini. Nah, ini Pak. Ya. Tinggal di copy aja ini. Udah, taruh di tempat kita. Kita nanti juga belajar meta juga ya. Kita belajar meta juga. Jadi Bapak-bapak nggak usah khawatir ya. Materi kita ada materi yang bersusah-susah, ada materi yang cuma sekali dikerjakan untuk selamanya gitu ya. Dongkrak usaha daftar website. Oke, cara menghubungkan website dengan Google Search Console gimana? Ya, kalau kita sudah daftarkan itu sudah terhubung Pak ya. Pak, tadi gimana cara supaya kita nggak naikin traffic orang? Biasanya jiwa kepo ya tinggal di copy aja ya.
makanya keponya jangan terlalu kepo, Bu. Nanti masuk ke sebuah jebakan. Ya kan gampang, buat orang Indonesia itu gampang banget ya. Yang kepo-kepo itu masuk ke dalam sebuah jebakan. Kalau jebakan itu tidak merugikan kita nggak apa-apa. Tapi takutnya jebakan itu merugikan kita. Ya, seperti itu. Ya, oke ya. Di copy aja linknya gitu ya. Apa izin, apakah tool untuk menilai performance web, apakah harus punya website terlebih dahulu ya? Ya, kalau kita nggak mempunyai web terlebih dahulu, gimana kita untuk menilainya? Bisa saja ya kita menilai performa orang di pihak-pihak ketiga kayak Samras, kayak Ahref dan lain-lain. Tapi saya sarankan teman-teman jangan pakai itu. Kenapa? Semakin teman-teman pakai itu, semakin teman-teman tidak akan bergerak, ya, tidak akan bergerak. Kenapa? Karena banyak banget salahnya gitu ya. Banyak banget salahnya. Yang website gede-gede aja, website yang udah berhasil aja disalahin gitu ya, teman-teman ya. Apalagi ini website yang biasa. Izin live Zoom, oke, terima kasih ilmunya. Monggo satu lagi open mic, monggo silakan. Yang mau open mic. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Bayu, Pak. Iya, Pak. Mau tanya, kalau memang di satu web utama itu kita trafiknya besar ya. Nah, Ya. andai kan kita buat sub web subdomainnya itu banyak 100 misalkan. Nah, ini kira-kira dari satu web ke 100 subdomain ini juga pengaruh nggak ke trafiknya web utama ini? Oh, iya, iya Ya, terima pengaruh. kasih. Assalamualaikum. Iya sangat-sangat pengaruh Pak ya karena domainnya itu kan dikuatkan. Kita berbicara di dalam website itu ada namanya domain. Biasanya sering dengar DA, PA gitu ya. Ya DA, PA ya. Kalau DA itu urusannya sama domain. Kalau PA itu urusannya sama page. Semakin banyak subdomain dan subdomain itu update terus, DA-nya akan naik. Ketika DA naik itu akan bagus ya, akan bagus buat teman-teman gitu ya. Akan bagus buat websitenya seperti itu. Gitu Pak B ya. Nah, teman-teman yang belum punya website, yang belum punya website ya, bisa order ke sini ya, ke sini ya, Ibu Tika. Ke Ibu Tika ya. Ibu Tika ya. Teman-teman yang masih ketinggalan belum punya website ya, ini bisa order ke Ibu Tika. Yang sudah punya website ya praktek ikutin Zoom berikutnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sebagai informasi untuk teman-teman Jabodetabek ya, kita ada kelas di tanggal 6 Januari ya, yang mengadakan IIBF Bekasi ya, kelas ini kalau menurut saya penting banget buat teman-teman karena di sini teman-teman itu semua adalah pengusaha, adalah business owner. Business owner itu bukan hanya belajar tentang teknik skill yang saat ini kita bicarakan, tapi business owner itu lebih cenderung akan bertahan lama di business skill. Makanya bergabung dengan acara IBF Bekasi kita ya. Ini pemateri luar biasa. Yang pertama itu Pak Hariri ya, saya kasih lihat ininya dulu di Facebook saya. Nanti saya akan adakan Zoom khusus ya teman-teman ya. Ini penting buat teman-teman karena banyak sekali teman-teman yang mengerti teknik skill itu gagal. Teman-teman yang mengerti teknik skill itu gagal ketika mereka nggak mempunyai bisnis skill. Walaupun saat ini contoh ya beberapa tahun yang lalu itu pemain marketplace Tokopedia banyak sekali pemain-pemain e-commerce itu mereka berhasil mendapatkan omset miliaran satu bulan. Tapi setelah Tokopedia-nya itu memberikan algoritma apa mereka nyungsep, akhirnya duit mereka miliaran itu habis sama sekali, nggak terbantu ya, karena nggak mempunyai bisnis skill untuk mengatur dan seperti itu mengatur ya manajemennya, SDM-nya apa dan lain-lain. Nah ini kita akan ada nih ya tanggal 6 Januari ya. Bayarnya cuma 200.000 dapat makan lagi ya teman-teman ya, dapat makan sama ini ya. Siapa dia ya? Ini Pak Hariri, utang 30 miliar,
tanpa jual aset, bahkan mendapat diskon hampir 10 miliar. Gimana caranya untuk teman-teman yang punya utang ya, ini bisa nanti dengar ceritanya dia. Lalu di sini ada 3 tokoh lainnya ya, Mas Akasa. Mas Akasa ini dulu dari guru bagaimana proses dia sampai dia bisa menjadi seorang mempunyai beberapa bisnis. Ada kontraktor, ada kontraktor olahraga, ada pakaian big size, ada banyak bisnisnya. Bagaimana dia membantu keluarganya agar keluarganya bisa mandiri, bapaknya bisa mempunyai bisnis ya, mertuanya bisa mempunyai bisnis, lalu saudaranya dan teman-temannya bisa mempunyai bisnis. Ini dia ya. Banyak banget jasanya di keluarganya ya. Bukan hanya mikirin bisnis sendiri. Ya di IBF itu diajarin ketika kita mempunyai ilmu, kita bantu orang kiri kanan kita terlebih dahulu ya. Ini nanti dia akan cerita prosesnya. Ya, saya kalau dengar proses dia yang membantu ini, saya lihat sebuah keajaiban-keajaiban yang terjadi. Ya, karena di sini kita bukan hanya berbicara tentang teknik skill, bahkan spiritual juga di sini dibahas. Bagaimana kita harus meminta maaf kepada orang tua kita dan bagaimana cara minta maafnya itu nggak seperti minta maaf ketika kita lebaran, ya. Lalu di sini juga ada Pak Sobirin ya, dia hanya dari jualan busana muslim jadi reseller biasa, akhirnya punya beberapa toko dan punya banyak distributor dan punya brand sendiri saat ini. Ya, miliaran juga hasilnya. Di sini Mas Hadi yang saat ini lagi laku-lakunya ya, suka ngisi acara di IDM, di apa namanya, di acara-acara besar ya, para immerse. Dan Mas Hadi ini dia founder daripada Brighty, teman-teman mungkin tahu ya. Nah ini founder, dia akan cerita juga di sini. Nanti ada Mr. Guest ya. Mr. Guest ini dia banyak hal yang nanti dia akan ceritakan ya. Oke. Ini detik-detik menjelang kesuksesan. Jadi nggak cerita tentang suksesnya aja, detik-detik menjelang. Kok bisa sih lo dulunya kayak apa gitu loh. Sama nggak mungkin lebih parah daripada kondisi kita saat ini mereka. Ya, lebih parah daripada kondisi kita saat ini mereka. Nah, dulunya seperti apa, terus detik-detik menjelang kesuksesannya seperti apa ya. Lalu acaranya juga ada simulasi mastermind. Seorang pembisnis, mau pembisnis kecil, pembisnis besar, nggak punya mastermind ini sama dengan nggak punya tempat bertanya, nggak ada yang jagain bisnisnya. Ya, nah di sini ada mastermind, penting banget. Semua orang-orang yang sukses yang di sini semua ada mastermind ya. Yang ini mereka punya mastermind semua. Ya, teman-teman ya. Jadi walaupun bisnis teman-teman sebulan cuma dapat 1 juta, itu kudu punya mastermind kalau bisnisnya mau berkembang. Ya, atau LF. Nah, acaranya itu ya teman-teman, ya harapan saya untuk teman-teman Jabodetabek yang luar kota juga monggo silakan datang ikutin acara itu, wajib ikut, penting banget ya buat teman-teman. Ya, mungkin demikian dari saya, terima kasih ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya.